Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hana Lestari dengan NPM 24361414020. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas pengembangan produk digital saya, yaitu strategi pemasaran untuk produk digital berupa e-book berjudul Fokus dan Produktif, yaitu sebuah e-book manajemen waktu yang dirancang khusus untuk mahasiswa dan fresh graduate. Nah, latar belakangnya ini muncul dari pengamatan langsung saya karena banyak mahasiswa mengalami kesulitan untuk mengatur waktu, terutama itu saat memasuki masa transisi dari kuliah ke dunia kerja. Untuk konten tips produktivitas memang sebenarnya banyak beredar gratis di media sosial, namun sifatnya kan terpisah-pisah dan tidak terstruktur. Nah, sehingga mudah untuk dilupakan. Dari situ saya menawarkan solusi berupa e-book Fokus dan Produktif, yaitu sebuah panduan praktis berformat PDF yang bisa dibaca dalam 1-2 jam saja, dilengkapi dengan workbook yang bisa langsung dipraktikkan dengan bahasa yang santai juga dan harganya tentu terjangkau. Selanjutnya, visi dari bisnis ini adalah menjadi sumber referensi digital terpercaya nomor 1 bagi mahasiswa dan fresh graduate Indonesia dalam membangun kebiasaan produktif. Terus untuk mencapainya ada 4 misi utama. Pertama, menyediakan konten yang praktis dan aplikatif, bukan sekedar teori motivasi saja, tapi yang kedua ini membantu pembaca mengatasi dari burnout di masa transisi kuliah ke kerja. Terus ketiga, membangun komunitas pembaca yang saling mendukung. Yang terakhir keempat, menjaga harga agar tetap terjangkau. Terus juga edukasi manajemen waktunya bisa diakses untuk siapa saja. Nah, ini ada brand image yang dibangun adalah citra sebagai teman belajar yang praktis dan tidak menggurui. Nah, secara visual brand ini tuh menggunakan palet warna hijau forest, sage moss, dan gold hangat yang memberi kesan tenang tapi tetap fokus gitu, bukan karena warnanya mencolok yang berisik. Dari satu komunikasi, tone of voice-nya hangat dan santai, terus juga menggunakan bahasa sehari-hari anak muda namun tetap kredibel karena berbasis riset kan. 3 nilai utama yang selalu ditonjolkan adalah kesederhanaan, kejujuran terhadap kondisi nyata pembaca, dan hasil yang terukur atau actionable. Nah, ini adalah prototipe visual dari produk. Di sisi kiri ini adalah rancangan cover dari e-book yang mencerminkan brand image-nya. Terus juga warna hijau forest dengan aksen emas, judul yang jelas, dan subjudul yang langsung menjelaskan manfaatnya. Di sisi kanan ini ada struktur daftar isi menunjukkan 5 bagian utama, mulai dari refleksi masalah pribadi pembaca, pengenalan kerangka sistem 3 zona waktu, template perencanaan mingguan sebagai workbook, studi kasus nyata, hingga tantangan 14 hari untuk membentuk kebiasaannya. Struktur ini dirancang agar pembaca tidak hanya membaca teori tapi langsung mempraktikkan setiap babnya. Selanjutnya ada segmentasi pasar dibagi dalam 3 dimensi. Secara demografis, target untuk berusia 18-26 tahun, yaitu mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate di kota-kota dengan akses internet baik. Secara psikografis, mereka merasa kewalahan dengan tugas kuliah atau pekerjaan dan ingin berkembang tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, secara perilakunya, mereka aktif mengonsumsi konten edukasi digital namun belum menemukan panduan yang terstruktur. Nah, dari ketiga segmen ini, target utama yang difokuskan adalah mahasiswa semester akhir dan fresh graduate 0-1 tahun, karena mereka berada di titik transisi hidup yang paling mendesak, membutuhkan sistem manajemen waktu dari kuliah ke kerja. Positioning statement produk ini adalah bagi mahasiswa fresh graduate yang waktunya selalu habis tanpa hasil jelas. Fokus dan produktif adalah e-book manajemen waktu dengan sistem sederhana dan siap pakai. Ini berbeda dari konten motivasi umumnya yang hanya menginspirasi tanpa memberi langkah konkret. Nah, pada peta positioning di sebelah kanan dengan sumbu, harga, dan tingkat spesifikasi konten, terlihat bahwa fokus dan produktif ini memposisikan diri di kuadran harga terjangkau namun konten sangat spesifik untuk masa transisi kuliah ke kerja. Ini tuh sebuah kombinasi yang belum banyak digarap oleh kompetitor lain. Ada 3 jenis kompetitor yang bersaing memperebutkan perhatian target pasar yang sama, yaitu pertama, platform kursus video seperti Udemy atau Skillshare.
ini tuh unggul di konten interaktif, namun harganya relatif mahal dan butuh waktu tonton lama. Kedua, penulis lokal di Gramedia digital yang punya nama besar tapi kontennya cenderung umum dan kurang spesifik untuk masalah mahasiswa. Terus yang ketiga, akun-akun edukasi di media sosial yang gratis dan engagementnya tinggi tapi kontennya terpisah-pisah dan mudah dilupakan. Dari ketiganya ditemukan celah pasar berupa kombinasi harga terjangkau, format ringkas, dan spesifikasi masa transisi kuliah ke kerja, kombinasinya belum digarap bersamaan oleh kompetitor manapun. Terus di sini ada strategi konten dibangun dengan model AIDA, yaitu attention, interest, desire, action, yang disebar dalam siklus mingguan. Komposisi konten ini terdiri dari 40% edukasi, 25% testimoni dan bukti sosialnya, terus 20% interaksi seperti polling dan tanya jawab, serta hanya 15% konten promosinya. Nah, rasio ini sengaja menjaga porsi promosi tetap minoritas agar akun tidak terkesan jualan, terus juga tetap dipercaya sebagai sumber edukasi. Dalam siklus 4 minggu, minggu pertama fokus untuk edukasi lewat carousel, minggu kedua testimonial lewat video singkat di TikTok, minggu ketiga interaksi lewat live Q&A, dan minggu keempat baru masuk promosi dengan penawaran terbatas. Untuk fase peluncuran bulan pertama, total anggaran pemasaran disusun sebesar 5 juta rupiah, disesuaikan dengan skala bisnis digital rumahan atau UMKM pemula. Alokasi terbesarnya diarahkan ke iklan media sosial sebesar 35% dan kerjasama dengan micro influencer sebesar 25%, karena keduanya terbukti paling efektif menjangkau target pasar muda dengan biaya akuisisi pelanggan yang relatif rendah gitu, dibilang iklan konvensional. Sisanya dialokasikan untuk desain konten, tools email marketing, biaya platform, dan dana cadangan untuk uji coba materi di iklan baru. Di sini ada 5 marketing tools utama yang digunakan. Pertama, Meta dan TikTok Ads Manager untuk menjadwalkan konten sekaligus menjalankan iklan bertarget presisi. Yang kedua itu Canva untuk membuat desain visual secara cepat dan konsisten tanpa perlu adanya tim desain khusus di tahap awal. Ketiga, Linktree atau Cart sebagai satu pintu dari media sosial langsung ke halaman pembelian. Keempat, Google Analytics dan Metapixel untuk melacak asal traffic dan perilaku pengunjung agar strategi iklan ini bisa dievaluasi berdasarkan data. Kelima, ada MailChimp untuk mengumpulkan email calon pembeli lewat lead magnet dan melakukan follow up otomatis. Nah, semua tools ini dipilih karena terjangkau, mudah dipelajari, dan saling terintegrasi. Menentukan batasan yang sama pentingnya dengan menentukan strategi. Di tahap awal, saya sengaja tidak melakukan iklan TV atau media cetak, tidak membuat aplikasi mobile khusus, tidak berekspansi ke terlalu banyak platform sekaligus, tidak menurunkan harga secara agresif, dan tidak bekerja sama dengan mega influencer karena semuanya berbiaya tinggi namun kurang presisi menjangkau target pasar di tahap awal. Terus adanya alasan saya tertarik memilih bisnis ebook ini karena masalah manajemen waktu adalah masalah nyata yang saya alami sendiri sebagai mahasiswa. Modal awalnya rendah juga sehingga cocok untuk belajar mengelola bisnis digital secara menyeluruh. Skalabilitasnya tinggi karena bisa dijual berulang tanpa biaya produksi tambahan, dan ada peluang berkembang menjadi kelas online atau bahkan komunitas berbayar di masa depan. Nah, demikian presentasi strategi pemasaran produk ebook fokus dan produktif dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.